Assalamualaikum Bu An. Waalaikumsalam Bu Ayus. Senang sekali bertemu dengan Bu An ya hari ini. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu An? Alhamdulillah Bu Ayus sehat. Bahagia Bu An ya. Oke Bu An, sesuai jadwal kita yang kemarin rencananya kita akan melakukan supervisi di dalam kelas Bu An. Jadi saya nanti akan melihat Bu An untuk mempraktekkan pembelajaran di dalam kelas. Jadi sebelum Bu An masuk mengajarkan anak-anak, jadi saya observasi dulu, namanya pra observasi ya. Iya. Boleh ya Bu An ya? Iya. Bu An, apa materi yang akan Bu An sampaikan nanti di dalam kelas? Untuk pertemuan ya insya Allah ya di hari Selasa ya Bu Ayus. Iya. Saya memberikan materi pembelajaran kepada anak kelas 9 ya Bu Ayus, 9 yaitu mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Cerpen menjadi teks prosedur ya Bu An. Nah, jadi tujuan saya untuk mengobservasi ini Bu An supaya bukan maksud untuk menggurui Bu An. Saya yakin Bu An itu sudah paham tentang pembelajaran yang akan Bu An sampaikan. Jadi tujuannya untuk melihat saja Bu An. Jadi Bu An di dalam pembelajaran nantinya akan menerapkan materi tentang mengubah cerpen menjadi teks prosedur ya Bu An ya. Iya, benar. Ya. Kira-kira Bu An, apa sih tujuan Bu An untuk memberikan materi itu kepada peserta didik? Tujuannya yang pertama saya ingin siswa atau peserta didik itu menganalisis unsur-unsur yang ada pada cerpen, ya, ataupun teks prosedur. Kemudian saya memahami ya peserta didik memahami langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut. Nah, langkah-langkah mengubah menjadi teks prosedur dari cerpen menjadi teks prosedur. Kemudian peserta tersebut mampu mengubah cerpen tersebut ya, cerpen tersebut menjadi teks prosedur. Itulah tujuan yang akan saya capai untuk pembelajaran yang insya Allah yang akan diberikan. Memanglah untuk mencapai tujuan itu memang sulit ya Bu An ya, apalagi kepada siswa kita di SMP ya Bu An ya. Jadi Bu An dalam pembelajaran nanti itu Bu An terhadap materi yang Bu An sampaikan itu yang akan Bu An berikan kepada peserta didik itu, kira-kira yang mananya yang lebih Bu An kembangkan nanti kepada peserta didik itu? Yang lebih dikembangkan. Iya. Sebelumnya saya mengawali dari teks cerpen dan prosedurnya terlebih dahulu ya Bu Ayus. Saya mengingatkan kembali kepada peserta didik karena materi cerpen dan prosedur ini adalah materi yang telah dipelajari mereka di waktu kelas 7. Jadi di waktu kelas 9 ini lebih mendalami lagi yaitu saya mengingatkan kembali kepada mereka pembelajaran waktu kelas 7 tersebut. Nah, setelah saya mengingatkan kembali mereka, kemudian menganalisis unsur-unsur yang ada pada teks cerpen ya, unsur-unsur baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Setelah itu masuk lagi apa saja struktur dari teks prosedur tersebut. Setelah mereka paham, baru mulailah saya membimbing mereka untuk menuntunnya. Apa langkah selanjutnya? Memahami dulu, mereka baca dulu, pahami dulu cerpen tersebut. Setelah paham, baru mereka buat dulu judul prosedur yang akan mereka buat berdasarkan cerpen tersebut. Iya, berdasarkan cerpen. Kemudian mereka kalau seandainya prosedur itu berupa melakukan atau membuat sesuatu, berarti mereka menemukan apa alat atau bahan yang digunakan berdasarkan cerpen tersebut. Kemudian
kemudian langkah-langkahnya lagi, langkah-langkahnya membuat atau melakukan. Dan untuk yang terakhir yaitu penutup, berarti kesimpulan dari refleksi dari pembelajaran tadi ya. Bukan Ibu Ayus, kesimpulan dari prosedur yang mereka telah buat tadi. Oh gitu. Bagus sekali, super sekali ya Bu An ya rencananya ya. Area pengembangannya kepada siswa ya Bu An. Kemudian Bu An, dengan materi yang Bu An sampaikan tadi yaitu mengubah cerpen menjadi sesuatu dengan pengembangan yang Bu An sampaikan tadi, yaitu di dalam kelas Bu An langsung mempraktekannya bersama dengan peserta didik ya Bu An ya. Iya. Ya, pasti ya Bu An ya. Nah, Iya. kemudian dalam pengembangannya itu Bu An kira-kira strategi dan model pembelajaran apa yang Bu An gunakan? Ini program berselanjutnya ya Bu Ayus dan kolaborasi. Ini saya membentuk peserta tersebut dalam kelompok. Jadi saya ada sekitar 5 kelompok yang sebelumnya telah saya bentuk. Dalam kelompok tersebut ada peserta didik yang cepat memahami pembelajaran, ada yang lambat. Disinilah kolaborasi saling yang lambat, yang cepat itu membimbing yang lambat dalam memahami pembelajaran tersebut dan menyelesaikan masalah. Setelah itu, setelah mereka selesai mengubah cerpen menjadi prosedur, mereka menampilkan atau mempresentasikan di depan kelas. Kemudian kelompok lain pun menanggapi atau memberikan masukan terhadap kelompok yang menyajikan materi yang tadi telah diselesaikan. Lalu Bu Ayus, mungkin jamnya kan 2 jam, mungkin agak tegang ya Bu Ayus. Mungkin saya akan memberikan ice breaking dulu, mungkin agar pembelajarannya lebih bersemangat lagi atau lebih rileks lagi gitu Bu Ayus. Kemudian menampilkan kelompok yang kedua, tadi kan satu kelompok yang kedua. Setelah itu tak lupa yang penutupnya mungkin saya akan memberikan kuis itu bentuk permainan ya. Saya telah menyiapkan ada pertanyaan dan ada jawaban. Jika anak tersebut paham dengan materi yang disampaikan tadi, berarti mereka tahu jawabannya. Mereka bisa mencari pasangan dari pertanyaan dan jawaban. Itu yang berarti materi ini Bu An kembangkan juga dalam kelas dengan menayangkan slide PowerPoint ya Bu An. Iya Bu Ayus, ini ya. Iya, dengan dengan menggunakan video pembelajaran terkait ya Bu An. Iya, video saya tayangkan di depan kelas. Itu membuat peserta didik ya, biasanya kan saya langsung berceramah, tapi kalau peserta didik yang melihat sendiri slide-nya itu bisa memfokuskan mereka untuk serius terhadap pembelajaran yang saya berikan. Ya betul sekali Bu An. Ingat juga dengan siswa yang heterogen dalam kelas ya Bu An ya. Karena gaya belajar siswa itu memang berbeda-beda juga ya Bu An ya. Kemudian dengan strategi yang Bu An kembangkan tadi di kelas, menayangkan slide video, kemudian juga menayangkan, kemudian juga memberikan berupa teks kepada siswa, itu namanya sudah itu pembelajaran berdiferensiasi istilahnya itu ya Bu An ya. Dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa ya. Itu bagus sekali sebenarnya Bu An. Jadi memang dalam modul yang akan Bu An kembangkan nanti di kelas itu sudah termasuk itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu An, secara tidak langsungnya itu. Baik Bu An, setelah Bu An menerangkan pembelajaran tersebut, kemudian telah tampil juga beberapa kelompok ya. Kemudian siswa yang lain menanggapi hasil dari diskusi kelompok tadi. Setelah itu Bu An, penilaiannya. Nah, Bu An memberikan penilaian berbentuk apa di dalam kelas itu terkait materi yang Bu An sampaikan? Asesmen yang saya gunakan itu namanya Bu Ayus ya. Ini di sini saya yang saya nilai itu sikap ya dari peserta didik tersebut, di mana saya langsung
Bu An, sepanjang kita bercerita dari tadi mengenai modul yang akan Bu An tampilkan nanti ya Bu An, itu Bu An berikan kepada kelas berapa itu? Ini kebetulan saya mengajar kelas 9. Tepatnya saya mengajar 9D. Ya, jadi modul ini akan Bu An kembangkan di 9D nanti. Iya. Bu An, ya. Oke Bu An, telah banyak saya bercerita, berbagi pengalaman dengan Bu An. Ya rasanya hari ini rasanya apa yang saya tanyakan kepada Bu An sebelum observasi kelas rasanya sudah dapat Bu An, sudah saya tanyakan semuanya. Jadi kedepannya Bu An mungkin besok sesuai rencana kita, saya akan masuk ke kelas Bu An untuk melihat Bu An melakukan, menerapkan, mengembangkan pembelajaran, yaitu tentang mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur ya Bu An. Iya. Ya semoga nanti penyampaiannya dalam kelas bisa berjalan dengan lancar dan optimal seoptimal mungkin ya Bu An. Untuk pertemuan kita hari ini Bu An kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak ibu pagi ini? Sehat. Sudah sarapan anak ibu? Sudah. Tolong ketua pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai.
di mana tujuan pembelajarannya adalah anak ibu mampu menganalisis unsur-unsur dari teks cerpen tersebut terlebih dahulu. Kemudian anak ibu memahami langkah-langkah teks prosedur, ya, mampu memahami langkah bagaimana mengubahnya dan mampu mengubah teks cerpen tersebut menjadi teks prosedur. Ini yang tujuan yang kita capai untuk pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum kita masuk, karena ini pembelajaran ini yang ibu minta penilainya bukan penilaian tugas saja, bukan bagaimana anak ibu mampu berkolaborasi, ya, mampu dalam kelompok tersebut menyelesaikan masalahnya, mengubah diri tersebut menjadi prosedur. Jadi ada anak ibu yang paham itu dengan dengan cara mengubahnya. Jangan lupa teman yang ada dalam kelompoknya tolong di ya, itu selain nilai
ya di kelas dulu ya. Iya, Dinda. Baik itu teks cerpen maupun teks prosedur. Sudah kamu pelajari melalui prosedur. Nah, Ibu ingin tahu sampai mana ya ingatan anak Ibu untuk pembelajaran telah berlalu. Coba apa namanya Ami itu teks cerpen itu apa ya? Cerita pendek. Cerita pendek. Umumnya anak Ibu pasti sudah membaca untuk cerpen ini, ya tidak? Kalau sebuah cerpen yang isinya, ya, sebuah cerpen yang isinya melakukan sesuatu, pernah nggak Ibu untuk membacanya? Pernah Fahri? Pernah. Kalau Ibu boleh tahu itu cerpen apa ya yang pernah bacain? Yang melakukan atau membuat boleh, melakukan, membuat, menggunakan. Oh, cerpen tentang main bola. Itu cerita di dalam cerpennya tentang bagaimana ceritanya selain apa namanya main bola, apa prosedur yang ada di situ. Bisa bermain dengan baik, bermain dengan teman-teman. Lalu bisa lagi soalnya ya. Ya, tadi ada cerpen. Pernah membaca cerpen sudah. Cerpen yang isinya menggunakan atau membuat. Kalau membuat ini misalnya anak perempuan ya, misalnya mungkin ada cerpen tentang membuat kue, itu boleh. Kalau untuk anak laki-laki cerpennya misalnya cerpen tentang permainan seperti layang-layang. Nah, pada kelas sambilan ini anak Ibu sendiri yang membuat prosedurnya dari cerpen yang akan Ibu bagikan nanti. Nah, itu ya. Coba ya. Sudah jelas kan? Ya, mereka sudah belakang? Ya, mengubah cerpen menjadi prosedur. Nah, ini tujuannya ya. Jelas sampai ke belakang, Nak, Ivaldo? Nah, ini pertanyaan ya. Tadi teks cerpen itu apa? Teks prosedur itu apa? Nah, tadi cerpen sudah terjawab kan? Yang prosedur ini siapa yang bisa menjelaskan atau bisa menanggapi prosedur itu apa? Apa ini? Oke, Cinta? Perintah atau langkah. Apa Nak? Teks yang berisi perintah atau langkah. Teks yang berisi perintah atau langkah-langkah. Ada yang lain? Tambahan yang lain? Ada tambahan yang lain? Tidak ada? Lanjut. Ini dia. Cerpen. Cerpen itu seperti yang disampaikan temannya tadi, yaitu cerita pendek, prosa, fiksi yang menceritakan suatu kejadian, tapi singkat, ya, singkat, yang diselesai sekali baca atau sekali duduk. Ini ciri-cirinya, anak Ibu, ya. Yang pertama itu jumlah katanya kurang dari 10.000. Kemudian bersifat fiksi, ya fiksi ya. Kemudian isi cerpen diangkat dari kejadian sehari-hari. Oke, kemudian hadis dibaca sekali duduk dan terdapat alur tunggal. Nah, alur tunggal. Ini dari alur ini ada kata dari apa nama ciri-ciri cerpen ini ada terdapat alur tunggal. Ini alur ini siapa yang masih ingat ini alur ini? Alur?
itu ada alur itu terbagi ada berapa? Siapa yang masih ingat? Alur apa saja? Tunggu dulu. Ada yang mengatakan alur maju. Maju, udah terbayang kan maju kan? Satu lagi alur mundur. Dan ada lagi maju mundur atau campuran. Nih, alur maju itu sebuah teks yang ceritanya dia ceritakan dari awal sampai akhir. Seperti dicontohkan, ini menceritakan seorang pendekar yang dari kecil sampai dia dewasa, itu berarti alur itu maju. Tetapi sebuah cerita yang membayangkan masa lalunya, nah itu namanya alur mundur. Nah, ada lagi campurannya. Jadi ada yang dari awal, ada yang dari masa lalunya. Ada pertanyaan anak ibu? Nah, ini ada tema latar tokoh. Ini adalah unsur-unsur di dalam teks cerpen ya. Ada tema tokoh. Unsurnya ada dua ya. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama adalah sebuah cerita itu ya, nah ada tema. Kalau temanya, kalau dalam cerita itu ada orang tolong menolong, itu berarti temanya apa tuh? Iya, tolong menolong, saling membantu, atau ada kebanjiran, kita sebagai dari pihak sekolah memberi bantuan. Apakah itu bertemakan tentang pendidikan, ataukah itu bertemakan tentang sosial, atau bertemakan tentang gotong royong? Sosial. Nah, tema. Kemudian yang kedua adalah latar. Latar. Ini tolong ya, Fania, latar itu apa? Tempat ya. Latar itu ada tempat itu. Latar selain tempat, latar apa ya yang lain? Biasanya latar ini lebih dari satu. Latar waktu. Ada lagi yang lain? Hari Senin 13 Agustus terjadi gempa di Aceh misalnya. Hari Senin apa itu? Latar apa itu? Hah? Latar hari itu termasuk latar waktu. Setelah latar ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh sendiri apa itu? Orang yang ada
biasanya dalam cerita ini biasanya mengacu kepada apa ya? Orang dan orang kedua. Orang pertama itu dirinya sendiri. Dia menggunakan kata apa? Aku atau saya. Aku atau saya. Ya. Kemudian ada alur seperti yang tadi telah disampaikan temannya, ada alur, ada lampu, ada campuran. Kemudian amanat. Nah, amanat. Nata masih ingat amanat itu apa? Apa nak? Pesan. Di setiap kita membaca itu ada pesan yang disampaikan, ada nilai-nilai yang bisa kita contoh. Ya, contohnya saya cerita yang tadi tentang membuat kue. Pesannya apa? Mengajarkan kita bisa membuat kue. Itu misalnya, anakku belum bisa membuat kue. Apa namanya? Kue coklat misalnya. Kamu ada cerpen yang menceritakan tentang membuat kue coklat itu. Jadi secara tidak langsung anak itu bisa membuat kue dari pengalamannya membaca. Nah, ini yang ini kurang kelihatan ya. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang pengarang. Kemudian latar belakang masyarakat. Ini yang di bawahnya itu tidak benar. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada pertanyaan Fania? Ambil? Dan sekarang kita masuk pada teks prosedur. Sesuai dengan yang disampaikan Sinta tadi, katanya teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau berita. Kalau di sini ada teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur ini ada berapa? Yang pertama, berisi langkah-langkah yang jelas dan terperinci. Yang kedua apa? Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Nah, Indra, selanjutnya apa Indra? Setelah menggunakan kalimat perintah atau imperatif, selanjutnya apa lagi Indra? Menggunakan kata penghubung Ya. kronologis seperti pertama, selanjutnya, terakhir. Menggunakan kata penghubung kronologis seperti pertama, terakhir. Ada lagi bisa jadi awalnya, kemudian, selanjutnya, ya. Apalagi langkah selanjutnya, ciri-cirinya? Fitri, bisa keraskan lagi suaranya nak? Berfokus pada instruksi yang mudah diikuti. Fokus pada instruksinya, ya, yang mudah diikuti. Itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Dan apa sih tujuannya teks prosedur itu? Coba dibaca, Rivaldo. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Nah, memberikan petunjuk, memberikan arahan bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas.
sini ada pertanyaan? Lanjut. Nah, ini yang kamu perhatikan ya. Jangan sampai lupa di waktu kamu membuatnya nanti. Struktur teks prosedur. Ya, nanti teks prosedurnya sudah selesai nih Bu, tapi tidak ada judulnya atau tujuannya tidak dibuat. Itu termasuk penilaian ya. Nah, ya strukturnya yang pertama adalah judul. Sebelum anak ibu memulai melanjutkan, pertama anak ibu harus membaca terlebih teks prosedur tersebut. Setelah dibaca teks cerpen tadi, kamu harus memikirkan apa judul yang tepat dengan cerita ini, prosedurnya apa yang tepat. Kemudian tujuannya, ya, alat dan bahan ini kalau kamu membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian langkah-langkah, ini yang paling penting ya, namanya prosedur berarti ada langkah-langkahnya. Misalnya teks cerpen membuat kue, di situ langsung saja hasil, tidak ada langkah-langkahnya. Apakah itu sudah benar? Tidak. Kemudian jangan lupa itu penutup ya, kesimpulan dari prosedur yang kamu buat. Nah, hilang? Sudah paham nak? Ada pertanyaan? Bisa? Lanjut. Nih. Apa ini? Kamu membaca ini langkah-langkah yang akan kamu praktekkan nanti dan perlu kamu perhatikan. Yang pertama anak ibu harus baca dan memahami cerpen. Jadi kalau anak ibu sudah membaca, sudah paham dengan cerpen tersebut, berarti anak ibu paham alur cerita atau peristiwa-peristiwa utama dalam teks cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, apa itu Fahri yang kedua? Identifikasi tindakan yang dapat dijadikan langkah-langkah dalam teks prosedur. Identifikasi identifikasi tindakan yang dapat dijadikan langkah-langkah. Misalnya, ya, dalam cerpen tentang tokoh yang memasak, identifikasi tahap-tahap memasak yang dilakukan. Yang berikutnya adalah susun langkah-langkah secara kronologis. Susun langkah-langkah secara kronologis, secara urut. Nah, ini ubah tindakan tersebut menjadi langkah-langkah yang teratur dan kronologis. Yang keempat, tolong dibaca Abil. Apa yang langkah-langkah mengubahnya? Yang keempat Abil. Menggunakan bahasa Terus ganti kalimat terasi dengan kalimat perintah dan tambahan akan yang menunjukkan sesuatu. ya, gunakan bahasa teks prosedur.
paham tidak? Lanjut kita nak. Dah, ini ada contoh texture pennya. Ini suaranya antara siapa yang bisa membaca ini? Coba dibaca. Ica? Jelaskan suaranya Ica. Dan siap penerbangan. Jadi cerpen ini berisi tentang apa? Rivaldo? Tentang membuat layang-layang. Nah, dari cerpen tersebut coba kita analisis dulu. Siapakah tokoh yang ada dalam kutipan cerpen di depan? Budi. Budi. Di manakah si Budi ini membuat layang-layang? Alurnya? Di rumah. Apa lagi ya? Tokohnya sudah. Seperti yang dibaca teman tadi, alur yang digunakan alur apa? Maju. Alur maju. Ya, tokohnya sudah. Alur maju. Kemudian apa lagi ya? Alur latarnya. Latarnya tadi di rumah. Dan apa namanya? Pesan atau amanah yang ada pada kutipan cerpen ini apa? Dapat kita memahami cara membuat layang-layang. Adakah di sini konjungsi? Ada atau tidak konjungsinya di sini? Ada. Yang mana konjungsi atau kata hubung yang ada di sini? Ya. Apa? Ya. Apa lagi? Ada dan apa lagi? Pada. Adakah konjungsi yang merupakan konjungsi kronologis? Pertama, kemudian. Apa lagi? Setelah itu dan terakhir. Oke. Lanjutkan. Coba kita. Nah, ini. Langsung. Judulnya berdasarkan cerpen. Judulnya cara. Tujuannya apa? Membuat layang-layang yang dapat diterbangkan. Alat dan bahannya? Beberapa batang bambu kecil, kertas, lem dan benang. Terus langkah-langkahnya apa? Yang pertama, ambil beberapa batang bambu kecil. Terus potong bambu menjadi beberapa bagian yang sesuai. Rakit bagian-bagian bambu tersebut juga membentuk kerangka layang-layang. Tempelkan kertas pada kerangka layang-layang menggunakan lem. Terakhir, pasang benang pada layang-layang. Layang-layang siap diterbangkan. Sampai di sini
ada cerpen dengan berbeda apanya ya, judul cerpennya. Jadi tolong anak ibu pahami terlebih dahulu. Ini ada judulnya di KPG-nya, ya tolong dibaca. Terus kedua juga nama kelompok dan nama kelompoknya. Ini. Ya. Ya. Tulis dulu nama kelompoknya dan anggota kelompoknya.
kelompok Anissa dan kawan-kawan, kelompok Sinta dan kawan-kawan. Oke, Dinda, Tania, Nata, oke. Silakan kelompok yang pertama terakhir ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prosedur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh kita. Jelaskan lagi suaranya. Ada kedengaran itu di belakang? Kurang. Tolong suaranya. Judul dari tes cerpen, menanam bunga mawar di halaman. Masing-masing studi cerpen, suatu pagi Sarasiti memutuskan untuk batal waktu tempat rumah dan menanam bunga mawar di halaman rumahnya. Dia mengambil sekedar kuda dan mulai mengambil tanah di sudut halaman yang cukup terkena sinar matahari. Judul teks prosedur yaitu cara menanam bunga mawar. Alat dan bahan yaitu sekop, bibit bunga mawar, air dan tanah yang subur. Langkah-langkah, siapkan sekop dan bibit bunga mawar. Yang kedua, tentukan lokasi di halaman yang cukup terkena sinar matahari. Yang ketiga, gali tanah yang sedalam 30 cm menggunakan sekop. Dan keempat, masukkan bibit bunga mawar ke dalam lubang yang telah digali. Kelima, tutup kembali lubang tersebut dengan tanah yang subur. 6. Siram bibit mawar dengan air secukupnya. 7. Ulangi menyiram setiap pagi hingga tunas hingga mulai tumbuh. 8. Dalam beberapa bulan, bunga mawar akan mulai bermekaran. Itu saja, sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa keraskan lagi suaranya saya? Saya ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok diskusi ingin bertanya. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi saat mengubah tes cerpen menjadi tes prosedur? Terima kasih Anissa. Ada beberapa tantangan yang mulai dihadapi adalah memastikan urutan langkah-langkah dengan jelas dan logis. Kedua, mengubah narasi yang deskripsi cerita dengan menjadikan instruksi yang singkat dan tepat. Dan ketiga, memilih kata kerja yang sesuai dan jelas dalam memberikan instruksi. Itu saja. Mungkin terima kasih. Baiklah, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari perwakilan kelompok narasi ingin bertanya kepada kelompok narasi, bagaimana cara membuat judul teks prosedur dari cerpen? Cara membuat judul teks prosedur harus menggambar hasil akhir yang ingin disampaikan dan tidak dilakukan. Contohnya, jika cerpen menceritakan tentang seseorang karakter yang menanam pohon, judul teks prosedur bisa menjadi cara menanam pohon. Apakah Masih ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari teks eksposisi ingin bertanya, apakah semua cerita dalam cerpen bisa diubah menjadi teks prosedur? bisa? Tidak. Teks
5. Nah, ada anak ibu yang tidak fokus. Ada anak ibu yang tidak fokus. Sekali lagi. Tepuk 3 2 kali. Nah, Kawan Fitri. Sekali lagi. Tepuk 2 3 kali. Kapi, aman Kapi? Semangat Kapi? Oke, kita lanjut. Ada kelompok yang lagi tampil? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari teknik posisi ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami akan dibacakan langsung oleh Nur Amira. Judul cerpen, petualangan memasak bersama nenek. Untuk unsur cerpen, tokoh, alur, dan latar. Judul teks prosedur, memasak kue coklat bersama nenek. Alat dan bahan, alatnya mangkuk besar, panci kecil, loyang, kue, oven, dan kompor. Bahannya tepung terigu, gula, kakao bubuk, mentega yang sudah dilelehkan, 2 butir telur, vanili, dan coklat chip. Langkah-langkahnya, pertama, campurkan tepung terigu dengan gula dan kakao bubuk dalam mangkuk besar. Lalu campurkan mentega yang sudah dilelehkan dengan 2 butir telur dan 1 sendok teh vanili dalam mangkuk lain. Campurkan campuran basah dengan campuran kering tadi. Pastikan semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan ke dalam loyang kue yang sudah diolesi mentega. Setelah itu, masukkan ke dalam oven selama 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Jika sudah matang, kita bisa menambahkan coklat chips di atasnya. Dan kue siap disajikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami atas teman-teman semua. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok cerpen ingin bertanya kepada kelompok eksposisi. Apakah semua cerita dalam cerpen bisa diubah menjadi teknik prosedur? Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa dijawab pertanyaannya? Berikan waktu terlebih dahulu. Oke, baiklah, saya akan berdiskusi dulu yang teman saya untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok cerpen. Dan mana soalnya adalah apakah semua cerita dalam cerpen bisa diubah menjadi teks prosedur? Tidak semua cerita dalam cerpen bisa diubah menjadi teks prosedur, terutama jika ceritanya berfokus pada konflik emosional atau batin yang abstrak. Cerita yang berfokus pada tindakan konkret lebih mudah diubah menjadi teks prosedur. Apakah kelompok cerpen puas dengan jawaban kami? Puas. Puas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami minta maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu yang telah bersedia tampil, memberanikan diri
menjadi teks prosedur. Ini bagaimana pula kita apakah memprosedurkan perasaan gitu ya, itu tidak bisa ya. Jadi lihat teksnya dulu, cerpennya dulu, tidak semua yang bisa jadi. Nah, untuk yang kedua tadi, untuk apa namanya, ada alat atau langkah yang kamu sampaikan tadi sudah bagus ya, menurut. Kemudian ada juga amanat yang tadi disampaikan ya kan, sesuai dengan prinsip yang telah dituliskan tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Dan anak-anak ibu, coba kita untuk menguji pemahaman anak ibu, kita apa namanya, quiz ya. Minta ini ada beberapa pertanyaan dan jawaban. Jadi anak ibu berpasangan ke depan, kemudian lihat pertanyaan, pahami pertanyaan dulu dan carilah jawabannya yang di apa namanya, yang dipegang temannya. Coba anak ibu, Kafi dan teman-teman silakan ke depan. Ini, coba ini ya, dibagikan ke temannya. Oke. Coba lagi kelompok Anissa dan kawan-kawan. Ya, silakan Fahmi. Ya, kemudian Amanda, ini ada. Nah, coba kamu berdiri di depan temannya yang merupakan pertanyaan, ya. Ya. Kalau sudah ada ketemu pasangannya, nanti kita bacakan. Sudah ada. Nah, ini yang paham nih, sudah berdiri dia. Di mana pertanyaannya yang dijawab oleh Mas jawabannya? Nah, ini sudah. Nah, sekarang tolong dibacakan, keraskan suaranya ya. Coba Fitri bacakan pertanyaannya, sesuai atau tidak jawabannya? Ya, silakan. Pertama, berisi langkah-langkah yang jelas dan terperinci. 2. Menggunakan kalimat perintah. 3. Menggunakan konjungsi dan keterangan. Poin pertama, pertanyaan tadi, ciri-ciri teks prosedur ya. Sesuai isinya? Sesuai apa tidak? Sesuai. Oke, lanjut lagi Anissa. Teks cerpen adalah cerita pendek prosa fiksi yang menceritakan suatu kejadian secara singkat. Oke, benar jawabannya nak? benar. Benar, lanjut dari Kafi. Ciri-ciri teks cerpen. Apa Dinda? Ciri-cirinya? Ciri-ciri teks cerpen. Alur latar dan tokoh. Apakah sesuai nih? Sesuai. Ciri-ciri cerpen, alur latar tokoh. Ya apa tidak itu? Tidak. Coba Anda berdiri di sini dulu. Nah, ya. Nah, coba ambil lagi. Teks prosedur adalah Nah, sudah benar apa yang sudah jawabannya? Sudah. Lanjut lagi Fania. Contoh prosedur memainkan sesuatu. Prosedur memainkan alat musik pianika. Ya, situ dulu. Kalau salah itu udah ketahuan tuh siapa yang paham dan pahamnya. Lanjut lagi, sudah benar itu Fania? Sudah. Lanjut lagi. Apa unsurnya? Ketahuan siapa yang anak ibu tidak fokus dalam belajar. Silakan cari pasangannya. Inilah pasangannya. Nah, itu pelajaran untuk anak ibu. Yang lainnya ya, jika sedang dalam diskusi itu, tolong anak ibu ikut berpartisipasi ya. Nah, dah. Coba baca kembali apa pertanyaannya. ciri-ciri teks cerpen. Nah, pas pada peristiwa utama
2. Toko terbatas. 3. Memiliki alur sederhana. Ya, sudah benar? Sudah. Oke. Tuh, coba kamu lagi yang salah tadi. Unsur apa? Itu kan? Di sini sudah nampak, sudah tergambar. Nah, itu yang paham. Ya. Besok jangan diulangi lagi ya, Nak ya. Terima kasih. Silakan duduk. Tolong ditunggu di depan apanya kertasnya. Dari pembelajaran tadi ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran bab chapter 10 menjadi teknik prosedur? Oke, tolong ya, Nata silakan. Ya berdiri Nak, ya kelihatan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Teks cerpen dan teks prosedur memiliki tujuan dan struktur yang berbeda. 2. Mengubah cerpen menjadi teks prosedur adalah latihan untuk menganalisis informasi dan menyusunnya secara logis. 3. Keterampilan ini berguna dalam kehidupan sehari-hari. Paham itu semua? Paham itu semua? Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, di mana ini prosedur itu penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Memandu, memantau, membimbingkan, melakukan sesuatu. Nah, Ibu, sebelum kita Ibu ingin merefleksikan pembelajaran ini, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu untuk pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, coba kamu tulis nih, ya, tulis namanya ya. Ini tolong ditulis ya bagaimana perasaan Ibu pembelajaran hari ini dan hal baru apa yang anak Ibu dapatkan. Silakan buat namanya. Tulis namanya. Sudah kaki? Ya, siapa yang sudah siap? Jangan lupa tulis namanya. Udah Nata? Udah. Ibu ingin mengetahui apa yang kamu tulis. Coba dibacakan.
hari ini? Senang. Ibu tanya dengan Nata ya. Mana si Nata ya? Silakan Nata. Perasaan saya pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan saya juga dapat memahami lebih dalam cara mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Silakan yang nomor depan. Ada lagi yang sudah selesai? Ada? Oke Amanda, tolong dibacakan Amanda. Pada pembelajaran hari ini saya sangat senang karena banyak kegiatan yang seru untuk dilakukan. Dengan pembelajaran yang saya ikuti ini, saya jadi lebih mengetahui apa itu teks prosedur dan teks cerpen. Saya juga dapat melakukan mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Oke, bagus, silakan. Ada lagi? Tadi sudah selesai. Tolong dibacakan tadi. Merupakan senang dan dapat mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Silakan yang berada di depan. Ya, yang sudah silakan ditempel. Ya, Fitri sudah kan? Silakan Fitri. Nisa, beritahu ibu itu apa isinya? Perasaan saya senang. Yang saya dapatkan yaitu mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur, tahu cara mengubah teks cerpen menjadi Oke. Belum. Yang mana? Ya, apa lagi? Tiga yang sudah selesai silakan ditempel. Ami sudah selesai. Apa isinya Ami? Oke, ya silakan. Yang lainnya sudah selesai boleh dibuka di depan ya. Gantian dengan temanya ya. Ya, berarti sudah semuanya ya. Ya, Ibu, jelas ya dari sampai akhir ya. Ibu telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan kita, insya Allah hari Jumat ya. Nah, kita lanjut pada mengeksplorasi kosakata dalam cerpen. Ya, Ibu berharap kepada anak Ibu ya untuk pertemuan kita hari Jumat tolong persiapannya di rumah ya. Ini jangan lupa dibawa kamusnya. Ya, kamusnya. Kemudian teks cerpen yang kemarin yang telah Ibu berikan. Oke. Demikian anak-anak, nah Ibu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ingat ya anak Ibu, kemudian dapat anak Ibu amalkan, misalnya dipraktekkan mungkin dalam kehidupan sehari, misalnya prosedur itu kan, kamu melakukan sesuatu itu dengan baik, gitu. Kamu perhatikan dulu prosedurnya seperti apa. Itu mungkin ya dari Ibu, selain mengingatkan anak Ibu untuk pembelajaran ini, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan syukur, alhamdulillah. Kemudian tolong ya anak ya, dikembalikan meja kursinya, dirapikan kembali seperti sebelumnya. Silakan dikumpul ininya dulu.
Assalamualaikum Bu An. Waalaikumsalam Bu Ayus. Baik Bu An. Gimana kabar Bu An? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah baik Bu An. Bu An, sesuai dengan rencana kita kemarin ini Bu An. Kemarin saya sudah mengobservasi Bu An di kelas yang sebelumnya juga sudah melakukan apa namanya itu observasi di kelas Bu An. Jadi dan sudah melihat modul Bu An. Bu An hari ini saya akan bertanya tentang beberapa pertanyaan kepada Bu An. Apakah Bu An bersedia? Nanti saya bertanya. Bersedia Bu An. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Bu An atas kesediaan waktu Bu An untuk bertanya di sini. Bu An, dari pembelajaran yang Bu An terapkan di kelas kemarin yang saya mengikutinya, apakah itu yang mengembangkan Bu An itu apakah sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah yang dilaksanakan kemarin sudah tercapai, di mana tujuan pembelajaran sebelumnya itu mengubah ketika cerpen menjadi prosedur. Yang sebelumnya saya awali dengan memberikan penuh materi, kemudian membentuk kelompok. Jadi peserta didik tersebut berkolaborasi dengan sekitar 50 di setiap kelompok mendapatkan kutipan cerpen yang berbeda. Di dalam kelompok tersebut ada beberapa peserta didik yang cepat memahami dan ada yang lambat. Di sinilah peran peserta didik tersebut membantu peserta didik lambat. Di samping saya memberikan bimbingan bagi peserta didik yang lambat tersebut. Kemudian di situ terlihat mereka mampu menyelesaikan KPD, kemudian mereka mampu pula mempresentasikan di depan kelas, dan kelompok lain pun menanggapi, dan begitu juga speaking yang saya berikan untuk mencairkan suasana juga terlaksana, dan pemberian quiz. Ya, penting sekali ya Bu An. Ya, ya, nanti semuanya sudah dilaksanakan ya. Kelompok yang tampil itu apakah semua kelompoknya yang tampil Bu An? Kalau lima-limanya tampil gitu? Tidak Bu Ayus, itu kelompok yang tampil yang kemarin cuma 2 kelompok. Iya. Kelompok yang tampil pertama bagi yang mereka yang berinisiatif tampil, yang duluan selesai siap untuk tampil. Kelompok yang kedua itu kelompok yang juga mengajukan diri. Kalau perbedaan dari kelompok pertama dan kelompok kedua itu kelompok kedua itu lebih percaya diri dari kelompok yang sebelumnya. Tiga kelompok yang mana? Itu kalau seharusnya itu harus tampil semua ya. Iya, Jadi nampak gimana masing-masing anak itu kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam kelompok. Oke Bu An, pertanyaan saya selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran Bu An di kelas kemarin itu, apakah sudah sesuai menurut Bu An tujuan pembelajaran Bu An tadi? Dengan yang Iya. Sudah sesuai dengan tujuan yang sebelumnya saya rencanakan sudah. Itu terbukti dengan peserta didik mampu menyelesaikan latihan di dalam kelompoknya, mampu mengubah kutipan cerpen tersebut menjadi teks prosedur. Oke, karena menurut kami tujuan
sudah tercapai tujuan yang Bu An harapkan, berarti itu sudah merasa nyaman Bu An ya dengan pembelajaran yang ingin Bu An terapkan pada peserta didik. Kalau tercapai, tentu kita merasa nyaman dan lega kalau memberikan kepada itu dia mampu untuk melaksanakannya, menerapkannya juga di dalam pembelajaran dalam kelas ya Bu An ya. Oke Bu An, kemudian tadi kan ada tuh anak yang lambat, Iya. paham, Iya. yang tadi ada juga yang tidak. Iya. Begitu ya Bu An. Nah, bagaimana cara Bu An untuk mensiasati anak yang tidak paham akan pembelajaran tadi yang Bu An sampaikan? Dari awal saya sudah menyampaikan tadi, anak yang lambat itu dibantu oleh temannya yang cepat. Di samping saya membimbing per kelompok di setiap kelompok tersebut. Yang lambat tadi, Iya, saya di samping teman lainnya gitu. ada saya memanggil anak tersebut per individu. Saya menjelaskan apa yang menjadi kendala atau masalah dari dia, karena teman yang tadi membantu masih belum bisa membuat dia memahami apa yang disampaikan ya. Jadi saya secara individu membantu dan menjelaskan kembali apa yang menjadi kendala dari dia dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mungkin nanti karena tidak pahamnya dia, mungkin ada unsur intrinsik dari dia atau mungkin dia ada masalah di rumah ya Bu An. Super sekali Bu An ya, karena melihat setelah kita bantu dari temannya, kemudian Bu An juga memanggilnya dia, itu merupakan guru yang luar biasa sekali ya Bu An ya. Sebagai seorang guru kita harus paham dan mengerti dengan kondisi anak. Jadi kemudian Bu An, selanjutnya bagi anak ini yang sudah mengerti Bu An ya, selain Bu An itu nanti menyuruh untuk mengajarkan untuk teman sebaya lah tidaknya Bu An ya kepada anak yang kurang. Nah, untuk memberi pengayaan lebih kepada anak yang sudah paham ini, apa rencana Bu An ke depannya? Menambahkan ya bagi anak yang cepat memahami ya, menambahkan apa namanya materi yang masih dalam ruang lingkup materi yang sama, tapi lebih diberi yang lebih lengkap lagi dari yang sebelumnya. Misalnya tadi kan misalnya dari tadi mengubah cerpen yang jadi teks prosedur. Misalnya lebih menganalisis cerpen dari menganalisis unsur intrinsik cerpen, kemudian menganalisis unsur ekstrinsik Lebih khusus lagi ya. dilengkapi lagi, ditambahkan lagi masih dalam Terima kasih Bu An. Super sekali Bu An ya. Selanjutnya Bu An, gimana perasaan Bu An setelah harus seperti di kelas kemarin? Alhamdulillah juga ya dalam melaksanakan tersebut, walaupun tidak sesempurna, masih ada kendala atau apa namanya masih ada kekurangan di dalam pelaksanaan tersebut. Nah ini Bu An, sepanjang kita bercerita ini Bu An, kira-kira rencana untuk pengembangan terhadap siswa yang pintar dengan siswa yang bukan pintar ya, siswa yang cepat dengan siswa yang lambat itu kira-kira kapan Bu An melaksanakan perubahan pembelajaran pendidikan? Insya Allah dilaksanakan di bulan ini ya, sebelumnya saya sudah memberikan apa yang harus saya lakukan untuk menindaklanjuti yang akan saya lakukan. Nah, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu An. Tapi ketika saya belajar dengan semua yang Bu An katakan hari ini dan juga bantuan modul yang Bu An berikan kepada saya, itu memang di sana sudah terdapat ya Bu An ya, di mana pembelajaran yang Bu An sampaikan di kelas itu sudah berdiferensiasi, kemudian juga sudah ada unsur sosial emosionalnya terhadap siswa, itu sudah terlihat dan sudah sangat Bu An kuasai sekali. Contohnya tadi dalam pemberian materi itu dengan banyak
ragam caranya dengan menampilkan slide-nya, kemudian memberikan EKTD-nya, kemudian doaan juga untuk mencairkan suasana supaya anak tidak tegang juga ice breaking gitu. Jadi bagus sekali pembelajaran yang doaan berikan kepada siswa itu. Nah kemudian doaan karena waktu kita udah mulai habis ya Bu An ya, dan apa yang saya ingin tanyakan sudah terjawab dari Bu An. Baik Bu An, saya doakan semoga kedepannya kita rencana Bu An berubah untuk memperbaiki kita dalam belajar. Semoga terwujud dengan baik, terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu An capai. Oke Bu An, mungkin itu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas informasi dari Bu An. Oke Pak, itulah hasil wawancara kami dengan Bu An selaku coaching saya dalam observasi Bu An dalam pembelajaran. Nah, sekarang saya berikan kepada Bapak lagi ulasannya terhadap pembicaraan kami. Terima kasih Mbak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai PP Mbak Yus dalam mengamati dari tadi proses coaching antara Mbak Yus dengan Bu Aan. Jadi dari awal saya lihat bahwasanya Mbak Yus di sini menggunakan alur tirta kalau saya amati. Jadi kalau sebagaimana kenapa saya katakan Bu Ayus menggunakan alur tirta, dari awal nampak tadi Bu Ayus sudah menyampaikan tujuan coaching ini kepada Bu An sebagai coach, Bu Ayus sebagai coach ya. Jadi tujuannya sudah disampaikan. Kemudian jadi saya juga lihat nampak tadi Bu Ayus begitu dalam melakukan identifikasi sampai menanyakan siapa saja anak yang bermasalah. Jadi sudah begitu dalam Bu Ayus menggali dari apa yang bermasalah dari Bu Aan sebagai coach ya. Jadi kemudian nampak lagi tadi di sana rencana aslinya apa yang akan dilakukan. Kemudian juga bagian tanggung jawabnya juga jelas sekali kapan dilakukan janjinya tadi Bu Aan tadi sebulan ya apa? Minggu depan. Iya. Iya. Jadi dari sini lah nampak bahwasanya antara Bu Ayu sebagai coach, Bu Aan sebagai coach nampak sekali di sini menggunakan alur tirta. Jadi saya rasa sudah sangat sempurna sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Aan dapat memperbaiki proses pelaksanaan yang sudah direncanakan. Demikian Bu Aan, terima kasih sebagai coach, Bu Ayu sebagai coach. Kita kembalikan kepada Pak Ayus. Ya, terima kasih Pak atas masukannya yang telah Bapak berikan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya dan juga bagi Bu Aan untuk kedepannya. Terima kasih untuk Bapak dan Bu Aan.